Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat beraktivitas, salam guru digital. Kembali lagi dalam acara SGD Berbagi, mari inspirasi negeri. Bersama saya Rahel, tim dari Sekolah Guru Digital. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan kita pada hari ini. Dan tak lupa selawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, sebelum kita memasuki acara inti kita pada hari ini, saya ingin menyapa dulu sahabat Sekolah Guru Digital. Apa kabarnya hari ini? Nah, sudah tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan bulan suci Ramadan. Semoga sahabat Guru Digital selalu diberikan kelancaran, kesehatan, kekuatan, dan dijauhkan dari segala macam musibah. Amin. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang jual beli. Mungkin sahabat Guru Digital sudah tahu atau sudah sering mendengar apa itu jual beli. Nah, dan kita mungkin sudah melaksanakan kegiatan jual beli ini setiap hari, karena jual beli ini adalah suatu kegiatan pokok atau rutinitas kita sebagai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sebelumnya, Bapak atau Ibu Sekolah Guru Digital mungkin di sini ada yang sebagai penjual ataupun ada yang sebagai pembeli. Nah, sebaiknya kita mengetahui apa saja syarat-syarat sebagai penjual atau apa saja syarat-syarat sebagai pembeli. Nah, agar jual beli yang kita lakukan atau transaksi yang kita lakukan itu menjadi sah dan halal. Sebagaimana hukum dari jual beli ini adalah mubah atau boleh, dan ajaran Islam sangat menganjurkan jual beli ini karena sangat saling membantu antara penjual dan pembeli, di mana penjual ingin menjual barangnya untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya, dan begitupun sebaliknya sebagai pembeli. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di mana di sini Allah itu sudah menghalalkan atau membolehkan kita untuk melaksanakan kegiatan jual beli ini sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, di antara jual beli ini kita harus mengetahui dulu apa rukun dan syarat dari jual beli. Dalam Islam, jual beli harus dengan rukun dan syaratnya, di mana agar transaksi jual beli tersebut sah dan menjadi halal sesuai dengan dasar hukum pada awalnya. Nah, yang menjadi rukun dari jual beli ini yang pertama yaitu ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang, dan yang keempat adalah ijab kabul. Yang pertama yaitu penjual. Apa saja menjadi syarat dari penjual ini? Nah, kita harus tahu, misal kita mau menjual barang atau menjual apa, itu kita harus ketahui dulu apa saja syarat-syaratnya kita sebagai penjual. Di sini syarat sebagai penjual yang pertama yaitu kita sebagai penjual adalah orang yang sudah berakal atau orang sudah balik, dan orang tersebut menjual barang sepenuhnya adalah milik dia pribadi, bukan menjual barang yang masih milik orang lain. Nah, barang yang dijual tersebut adalah mutlak barang milik sendiri. Yang kedua yaitu pembeli. Syarat pembeli ini adalah yang pertama sudah berakal, tentunya berakal sehat dan sudah balik. Yang kedua adalah memiliki uang senilai harga barang yang ingin dibelinya. Dan yang ketiga yaitu barang yang
yang akan diakadkan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama yaitu bukan barang najis atau barang yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala baik zat yang sifat maupun hukumnya. Yang kedua yaitu barang tersebut dapat dimanfaatkan. Nah, untuk barang tersebut kita sebagai pembeli ingin membeli barang tersebut karena kita butuh, bukan karena sekedar hanya ingin atau sekedar hanya nafsu ingin memiliki barang tersebut saja. Yang selanjutnya yaitu barang tersebut adalah milik orang yang berakad sepenuhnya. Nah, di sini sebelumnya kita akan membahas tentang penjual yang syaratnya yaitu barang yang dijual itu mutlak milik dia pribadi atau milik dia sendiri, bukan barang yang milik orang lain yang diperjualbelikan. Nah, ini adalah sebagai syarat dari barang tersebut. Yang ketiga yaitu barang tersebut harus ada pada saat transaksi jual beli berlangsung, kecuali ada kesepakatan sebelumnya bahwa barang dapat diserahkan kemudian. Nanti kita akan bahas tentang hal ini. Selanjutnya yaitu ijab kabul. Ijab kabul ini merupakan suatu akad di mana antara penjual dan pembeli saling berakad atau saling mengatakan serah terima barangnya. Nah, pada saat sekarang ini ijab kabul itu tidak, kita sering membeli tanpa ada ijab kabul. Namun ijab kabul ini sekarang tidak selalu diucapkan, dan sekarang ini kita membeli barang atau kita sebagai penjual itu ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apabila sudah sepakat, maka pembeli akan menyerahkan uangnya dan penjual akan menyerahkan barangnya. Dan ijab kabul ini tidak selalu diucapkan oleh penjual ataupun pembeli. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Nah, sebelumnya jual beli ini bukannya boleh atau mubah. Nah, di antara jual beli ini ada pun jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja jual beli yang dilarang itu? Yang pertama yaitu barangnya najis. Barangnya yang kita perjualbelikan itu adalah mengandung najis, seperti kita menjual arak, menjual bangkai, menjual babi, menjual anjing, dan sebagainya. Yang kedua yaitu barangnya tidak najis. Nah, yang barang yang tidak najis namun terdapat unsur merugikan salah satu pihak. Di sini yang merugikan itu adalah pihak dari pembeli. Contoh dari jual beli ini kenapa dikatakan terlarang padahal barangnya tidak najis. Nah, karena di sini mengandung unsur gharar, di mana unsur ketidakjelasan. Misalkan kita itu melaksanakan jual beli seperti menjual ikan yang masih dalam kolam, sehingga kita sebagai pembeli tidak mengetahui berapa banyak ikannya, berapa ukuran ikannya, berapa jenis ikannya, dan kita tidak mengetahui, maka jual beli ini diharamkan. Dan ada lagi yaitu kita menjual buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Nah, tentu kita tidak dapat memperkirakan berapa banyaknya, maka hal ini diharamkan karena mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar tersebut. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Nah, jual beli ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu jual beli secara langsung, yang kedua jual beli secara salam, yang ketiga adalah jual beli secara istisna. Nah, jual beli langsung ini seperti hal yang kita lakukan seperti di pasar atau di sehari-hari, yang langsung kita lakukan antara penjual dan pembeli dan ada barangnya berdasarkan kesepakatan dan akad ijab kabulnya. Nah, jika jual beli yang kedua yaitu jual beli salam atau istisna. Jual beli salam ini adalah jual beli pesanan. Nah, di mana jual beli salam ini mempunyai ketentuan atau syarat-syarat yang berlaku, di mana jual beli salam dilakukan antara penjual dan pembeli di mana barangnya belum ada, namun ini dilakukan secara pesanan. Misalkan kita mau membeli sebuah lemari
Namun kita sebagai pembeli datang ke sebuah toko atau perabot ingin memesan model lemari yang kita inginkan. Nah, tentu penjual akan membuat dan mempersiapkan barang yang kita inginkan dan membutuhkan waktu. Nah, di sini perlu kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana uang mukanya harus dibayar, di mana uang atau harganya tersebut harus dibayar di muka. Nah, kita di dalam jual beli assalam ini yaitu kita harus tentukan harganya, ukurannya, warnanya, dan semacam sedetail-detailnya agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu jual beli istisna. Jual beli istisna ini hampir sama dengan jual beli salam. Namun jual beli istisna ini untuk pembayarannya dapat dilakukan berangsur atau dicicil. Misalkan kita memberikan DP di awal atau uang mukanya, nanti di pertengahan proses barangnya kita bisa bayar lagi, dan di akhir untuk pelunasan dan kita lakukan barangnya apabila sudah siap atau sudah sampai di rumah kita dan melakukan pelunasan. Nah, pada saat ini kita sering melaksanakan atau melihat jual beli yang secara online. Nah, bagaimanakah hukumnya jual beli yang secara online tersebut? Padahal kita tidak tahu barangnya. Nah, jual beli online ini sama halnya dengan jual beli salam, di mana kita harus benar-benar penjual menjelaskan secara detail barang-barang yang dijualnya, seperti warnanya, seperti ukurannya, dan seperti jenis bahannya apa, dan di mana penjual secara online ini melihatkan gambar atau jenis fotonya, di mana nantinya apabila pembeli ingin atau tertarik terhadap foto atau barang tersebut, maka terjadilah transaksi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena di sini jual beli salam ini sangat sudah banyak terjadi dan sudah pada masa pandemi, dan kita lebih banyak atau lebih meningkat pembelian secara online. Nah, kita perlu juga berhati-hati dalam memilih barang atau menentukan tempat kita belanja online tersebut agar barang atau yang kita inginkan atau kita beli nantinya benar-benar sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang kita baca di fotonya atau di flyernya barang tersebut. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manfaatnya atau apa lebih banyak lagi. Berhubung waktu kita sudah hampir habis dan kita kali ini sudah sampai di photo time. Nah, silahkan sahabat Sekolah Guru Digital untuk men-screenshot kegiatan kita pada hari ini untuk sebagai bukti nantinya yang akan dikirim ke admin. Nah, siapa tahu sahabat Guru Digital mendapatkan undian atau giveaway yang dilakukan oleh Sekolah Guru Digital. Silakan sahabat Guru Digital untuk men-screenshot kegiatan kita pada hari ini. Akan diberikan waktu sekitar 10 detik aja. Baik, sudah sampai di penghujung acara. Kita akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Digital.